Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita dan berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu yang Tuhan sudah nyatakan di sepanjang hari ini. Di hari Natal yang indah ini, kami berterima kasih untuk segala berkat kebaikan Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan Yesus, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami, dan berikan kami pengertian untuk kami dapat memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Injil Matius 2 ayat 1-12 dan Injil Lukas 2 ayat 1-20. Saudara dapat membacanya secara pribadi kemudian melanjutkan renungan ini. Saya akan membaca Injil Lukas 2 ayat yang ke-7. Tertulis demikian. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saudara yang dikasih Tuhan, banyak orang dari luar negeri yang datang ke Indonesia menjadi kecewa. Kenapa saudara? Karena rencana untuk merayakan Natal bersama keluarga menjadi hilang, sebab mereka harus menjalani masa karantina yang panjang di hotel ataupun di wisma. Bayangan tentang Natal yang menyenangkan mulai buyar saat tiba di bandara. Antrian panjang dan proses yang memakan waktu lama menimbulkan kelelahan dan perasaan yang emosional. Terkadang saudara, ada hal-hal yang menginterupsi kerinduan dan rencana kita di saat Natal. Dan apa yang terjadi di luar dari apa yang kita rencanakan. Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang saudara harapkan pada saat Natal? Apakah hadiah yang indah? Apakah salju putih yang berkilauan? Apakah liburan yang menyenangkan? THR Natal yang banyak? Berkumpul bersama keluarga? Makan enak di restoran favorit? Menemukan hadiah yang tepat untuk diberikan kepada seseorang? Atau hal-hal lainnya? Kita masing-masing tentu punya harapan tentang Natal yang kita rindukan. Namun ketika apa yang kita bayangkan atau harapkan itu tidak terjadi, seringkali itu bisa membuat kita mengalami kekecewaan. Tapi saat ini saudara, mari kita kembali memperbaiki ekspektasi Natal kita kepada esensi yang sebenarnya dari Natal itu. Dan untuk hal ini kita perlu belajar dari Yusuf dan Maria, dari para gembala dan orang-orang Majus. Yusuf dan Maria membayangkan mendapat tempat di sebuah rumah penginapan yang nyaman dan bersih. Mereka sangat perlu tempat penginapan, karena terlebih pada waktu itu Sang Juru Selamat akan lahir. Tapi mereka tidak menemukan satupun tempat untuk menampung mereka. Hanya sebuah kandang, dan disitulah Sang Juru Selamat dilahirkan. Tapi saudara, Yusuf dan Maria menerima semuanya itu. Mereka berbahagia dan bersuka cita karena Kristus yang telah lahir. Para gembala di padang merindukan waktu bersama keluarga dan orang-orang yang mereka cintai. Tapi mereka harus berada di sana, melakukan tugas pekerjaan mereka. Di tengah-tengah pekerjaan mereka, ada kabar dari para malaikat bahwa Kristus Tuhan, Juru Selamat, telah lahir, dan itu menjadi sukacita dan kebahagiaan yang besar bagi mereka. Mereka pergi ke Bethlehem, ke tempat di mana bayi Yesus berada. Dari orang-orang Majus, kita belajar tentang kerinduan mereka untuk mencari Tuhan. Kemungkinan besar pada waktu itu, mereka sudah begitu lelah karena perjalanan panjang dari daerah timur. Dan mereka mengalami banyak rintangan dalam pencarian akan bayi yang baru lahir. Tapi saudara, mereka bersuka cita
dan berbahagia ketika berjumpa dengan bayi kudus Yesus. Mereka sujud menyembah dan memberikan persembahan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita dapatkan dari sini? Dari Yusuf dan Maria, dari para gembala dan orang-orang Majus. Mereka semua fokusnya adalah kepada Kristus, Sang Juru Selamat yang telah lahir. Dan inilah saudara yang perlu juga menjadi fokus kita. Ini yang perlu kita cari dan harapkan pada Natal ini, yaitu sebuah perjumpaan dengan Tuhan, sebuah pengalaman penyembahan, sebuah pandangan yang baru tentang Dia yang telah lahir sebagai Juru Selamat kita semua. Jika tujuan kita di setiap Natal adalah untuk mencari dan menyembah Tuhan Yesus, maka kita akan merasa puas dan berbahagia dengan semua pengalaman dan situasi yang kita hadapi. Saudara yang terkasih, biarlah Tuhan Yesus Kristus senantiasa cukup bagi kita. Biarlah pribadinya yang menjadi fokus kita. Dan karena itu kita berbahagia di dalam Dia, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus yang telah datang mengasihi, mengingat, dan memberikan anugerahnya yang terindah dalam kehidupan kita. Kebahagiaan Natal tidak terletak pada situasi yang kita alami, tidak terletak pada apa yang kita miliki, tapi kebahagiaan Natal terletak pada Tuhan Yesus Kristus. Dan kita akan mengalami kebahagiaan itu saat hati kita senantiasa terfokus kepadanya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, berterima kasih untuk firman-Mu yang mengajar dan membentuk kami, supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang tidak gampang putus asa, tidak gampang kecewa dengan keadaan yang ada. Terlebih lagi di saat-saat Natal. Mungkin di antara kami ada banyak yang punya rencana, punya harapan, dan bayangan yang ideal tentang Natal. Tapi saat ini kembali kami dikoreksi oleh firman-Mu. Situasi boleh saja berbeda dengan apa yang kami harapkan. Peristiwa yang kami alami bisa saja menginterupsi rencana kami. Tapi kami bersyukur karena firman-Mu kembali mengingatkan kami tentang esensi Natal yang sebenarnya, yaitu pribadi-Mu Tuhan. Engkau ya Tuhan Yesus yang menjadi fokus dalam kehidupan kami, fokus dalam Natal. Engkaulah yang menjadi sukacita dan kebahagiaan kami. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh mencari Tuhan, merindukan Engkau dalam kehidupan kami, sehingga apapun yang terjadi, kami dapat selalu bersukacita dan berbahagia, sebab Engkau ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Teruslah berbicara dan tuntun kami dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Berkati dan lindungi kami di sepanjang malam ini. Berikan kami istirahat yang baik, tidur yang nyenyak, dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, dalam pergumulan masalah, agar Tuhan menyembuhkan, memberikan jalan keluar, nyatakan kuasa mujizat-Mu dalam kehidupan mereka. Kami percaya berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.